Tak bisa dipungkiri, lonjakan elektabilitas calon Bupati Klungkung Made Satria sangat dipengaruhi oleh sosok adiknya, Ketut Leo, yang begitu dikenal masyarakat karena kedermawanannya. Fakta ini mulai membuat kubu lawan politik panik, bahkan cemas akan kekalahan yang semakin nyata. Mereka semakin khawatir dengan dukungan luas yang diterima Made Satria dan Cok Surya. Namun langkah yang mereka ambil kali ini justru terkesan konyol. Dengan membuat animasi kartun yang menggambarkan seolah-olah di belakang paslon. Nomor 2 ada mafia besar, mereka malah membuat sebagian besar masyarakat menganggap kubu lawan sudah kehabisan akal sehat. Bagaimana mungkin cara seperti itu bisa meredupkan paslon 02, sedangkan sebagian besar masyarakat sudah tahu betul siapa Ketut Leo sebenarnya? Sebagian besar masyarakat tahu bahwa Ketut Leo adalah sosok yang kuat secara spiritual. Ia dikenal sebagai seorang dermawan yang memiliki jiwa sosial tinggi dan selalu siap menolong orang lain. Setiap hari, puluhan hingga ratusan orang datang ke rumah beliau untuk meminta bantuan. Mulai dari yang membutuhkan bantuan uang, pembangunan pura, hingga mencarikan pekerjaan bagi anak-anak mereka, Ketut Leo membantu semuanya tanpa pamrih. Selain itu, mereka yang datang tidak hanya dibantu, tapi juga dijamu dengan makanan dan minuman. Setiap hari, rumah beliau dipenuhi orang-orang yang datang meminta bantuan, dan beliau selalu melayani mereka dengan tulus. Bahkan beliau sudah menolong ribuan orang selama bertahun-tahun. Semua orang yang pernah datang ke rumahnya untuk meminta bantuan selalu dibantu, dilayani, dan dijamu dengan sepenuh hati. Kami semua melihat pengorbanan beliau secara langsung. Semua orang tahu bagaimana dermawannya, Ketut Leo. Ketulusan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan uangnya untuk membantu masyarakat sudah bukan rahasia lagi. Inilah sebabnya mengapa Ketut Leo sangat dicintai masyarakat. Ketika kakaknya dicalonkan, dukungan membanjir dari berbagai penjuru. Ini semua karena masyarakat sudah melihat sendiri bagaimana beliau berkorban untuk mereka. Jika kubu lawan berpikir dengan cerdas dan logis, mereka seharusnya tahu bahwa untuk memenangkan hati masyarakat, tidak cukup hanya mengandalkan fitnah atau manipulasi. Jika ingin dicintai, mereka harus berbuat kebaikan dan berani berkorban demi kepentingan masyarakat. Mereka harus berguna bagi masyarakat, seperti yang telah dilakukan Ketut Leo selama bertahun-tahun. Sudah jelas, memainkan media sosial dengan akun palsu, menyebarkan fitnah, dan menjelekkan calon yang kuat tidak akan membuat diri mereka kuat. Perbuatan seseoranglah yang menentukan apakah ia dicintai masyarakat atau tidak, bukan kebohongan yang disebarkan di media sosial. Menjelekkan orang yang dicintai masyarakat tidak akan berhasil karena kebaikan dan pengorbanan. Ketut Leo dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar omong kosong di dunia maya. Menyebut Ketut Leo mafia, atau bahwa calon-calon yang ia dukung hanyalah boneka tidak akan mengubah pandangan masyarakat. Mereka tahu bahwa pada tahun 2018, Ketut Leo berjuang keras untuk memenangkan Pak Koster dan Cok Aceh di Pilgub Bali 2018. Ketut Leo juga berjuang untuk memenangkan Pilpres dan Pileg 2019, bahkan menjadi bagian dari tim kampanye di Jakarta dan Bali. Ia menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya untuk perjuangan tersebut. Namun setelah kemenangan itu, apakah Ketut Leo pernah meminta sesuatu untuk kepentingan pribadinya dari gubernur atau presiden? Tentu saja tidak. Semua orang yang waras tahu bahwa selama 5 tahun, Ketut Leo tidak pernah memanfaatkan kedekatannya dengan pejabat untuk kepentingan pribadinya. Semua dukungan yang beliau berikan saat itu adalah untuk memastikan para pejabat bisa menjalankan tugas dengan baik, demi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, terutama untuk pembangunan di Klungkung, seperti dermaga segitiga emas dan pusat kebudayaan. Ketut Leo mendukung calon-calon kepala daerah karena ia ingin pembangunan fasilitas umum yang besar bisa terwujud dengan bantuan anggaran negara. Sementara itu, beliau tetap fokus membantu masyarakat dalam skala kecil, seperti pembangunan pura dan fasilitas umum tingkat banjar dan desa dengan dana pribadinya. Uang pribadi sebesar apapun tidak akan cukup untuk membangun fasilitas umum yang besar. Maka dari itu, Ketut Leo mendukung calon-calon yang diharapkan bisa mewujudkan pembangunan tersebut. Jadi apakah orang yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan uangnya untuk membantu orang lain pantas disebut mafia? Fitnah seperti ini hanya berasal dari orang-orang yang penuh dendam, seperti Made Koplar, yang sudah dikucilkan di banjarnya karena sifat buruknya. Bahkan ketika Ketut Leo mencoba menolongnya agar diterima kembali oleh Banjar, warga menolak karena tidak ingin menerima orang yang hanya membawa kerusakan dan kekacauan.
Masyarakat sudah tahu siapa yang sebenarnya dermawan dan siapa yang hanya menyebarkan fitnah. Ketut Leo adalah orang yang berbuat nyata untuk masyarakat, sementara lawan-lawannya hanya bermain di dunia maya dengan kebohongan.